Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Oliva Koa dengan NPM 34190006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal asesmen kompetensi minimum atau yang sering disebut dengan soal-soal AKM dengan level soalnya yaitu level 5 materi kelas 10 tentang peluang, serta kompetensi yang diukur yaitu memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Nah, kita langsung saja kepada soal. Soal yang pertama, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda. Pada tahun 2021 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi manajer di suatu perusahaan. Pada saat yang telah dijadwalkan, ada seseorang asal NTT mengajukan lamaran dan saat ini sedang mengikuti wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, di luar ruangan terdapat 6 orang pelamar lain. Semuanya akan dipanggil masuk satu demi satu. Pelamar yang telah diwawancarai segera keluar dari ruang tersebut. Manakah pernyataan yang benar? A. Peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk yaitu 1/7. B. Peluang pelamar kedua untuk dipanggil masuk yaitu 2/6. C. Peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk yaitu 1/6. D. Peluang pelamar terakhir untuk dipanggil masuk yaitu 1. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, diketahui peluang seluruh kejadian atau OS-nya adalah 6, di mana 6 ini adalah peserta yang sedang menunggu untuk wawancara. Sedangkan peluang kejadian A atau yang sering disimbolkan dengan NA adalah 1, di mana 1 ini adalah seseorang asal NTT yang sedang mengikuti interview di dalam ruangan. Maka peluang kejadian A itu sama dengan NA/NS, di mana NA-nya adalah 1, kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 1/6. Jadi pernyataan opsi C lah yang benar, di mana peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk yaitu sebesar 1/6. Oke, kita langsung saja kepada soal yang kedua. Soal yang kedua, bentuk soalnya adalah uraian. Sepasang kakak adik mempunyai kucing peliharaan yang sedang bunting. Keduanya menginginkan 4 anak dari kucing itu ketika kucing itu beranak. Si kakak menginginkan 2 anak kucing berjenis kelamin jantan dan 2 anak kucing berjenis kelamin betina. Sedangkan si adik menginginkan 3 anak kucing yang berjenis kelamin sama dan 1 anak kucing yang berjenis kelamin berbeda. Berapa peluang keinginan dari si kakak dan adik tersebut? Kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, langkah yang pertama itu kita membuat kemungkinan susunan jenis kelamin 4 ekor anak kucing, yaitu yang pertama laki-laki, 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 atau jantan, 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 jantan. Yang kedua jantan, jantan, jantan betina. Ketiga jantan, jantan, betina, jantan. Keempat jantan, betina, betina, jantan. Kelima jantan, jantan, betina, betina. Selanjutnya teman-teman adik-adik semua bisa lihat dalam slide yang ada di video ini. Nah, sehingga peluang seluruh kejadian ini ada sebanyak 16, di mana 16 ini adalah kemungkinan susunan jenis kelamin yang kita susun. Langkah yang kedua, kita mencari peluang keinginan kakak, di mana kakak menginginkan 2 ekor anak kucing berjenis kelamin betina dan 2 ekor anak kucing berjenis kelamin jantan. Maka peluangnya adalah, teman-teman bisa lihat di dalam slide ini,
sebanyak 6, di mana terdapat pada kemungkinan nomor 4, 5, 7, 10, 13, 16. Nah, nomor-nomor inilah yang memenuhi syarat di mana kakak itu menginginkan 2 ekor anak kucing yang berjenis kelamin betina dan 2 ekor anak kucing yang berjenis kelamin jantan. Lalu kita substitusikan NA-nya sama dengan 6 ke dalam rumus, yaitu NA per NS sama dengan 6 bagi 16. Lalu kita sederhanakan dengan 2, jadi hasilnya adalah 3/8. Sehingga peluang keinginan kakak yaitu sebesar 3/8. Kita langsung saja kepada langkah yang berikut. Langkah yang berikut, kita mencari peluang keinginan si adik, di mana si adik menginginkan 3 ekor anak kucing yang berjenis kelamin sama dan 1 ekor anak kucing yang berjenis kelamin berbeda. Maka peluangnya adalah sebanyak 8, di mana itu ada pada kemungkinan nomor 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, dan 15. Nah, nomor-nomor inilah yang memenuhi syarat di mana maka dapat kita simpulkan bahwa peluang keinginan sang kakak lebih kecil dari sang adik, di mana peluang keinginan sang kakak sebesar 3/8 dan peluang keinginan sang adik adalah 1/2. Oke, kita langsung saja kepada soal yang berikut, soal nomor 3. Oke, kita langsung saja kepada soal nomor 3, di mana bentuk soal nomor 3 adalah pilihan ganda. Andi mengunduh bagan pertandingan sepak bola ini yang dimulai dari babak perempat final. Berikut adalah bagan yang berhasil didapatkan Andi. Teman-teman adik-adik semua bisa lihat di dalam video ini, di dalam slide ini ada sebuah bagan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian Andi menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang tim-tim di atas untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Andi berdasarkan survei yang dibuatnya. Sedangkan untuk babak selanjutnya yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama yaitu sebesar 50%. Teman-teman semua bisa lihat di dalam video ini, di dalam slide ini ada sebuah tabel, teman-teman bisa lihat sendiri. Berdasarkan pada bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Andi, peluang berhasil untuk menjadi juara adalah A 0,125, B 0,175, C 0,343, D 0,95, E 1. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, diketahui NA atau peluang menang untuk berhasil yaitu sebesar 0,7 dan NS sama dengan 4, di mana NS ini adalah total seluruh peluang yang ada pada semua tim, di mana ada 4 tim dari 8 negara, yakni total peluang setiap tim itu sebesar 1, sehingga jumlah keseluruhannya ada 4. Lalu kita bagi dengan lalu kita masukkan rumus di mana PA sama dengan NA per NS. NA sebesar 0,7 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 0,175. Jadi pernyataan atau option B lah yang benar, di mana peluang untuk berhasil menjadi juara dunia yaitu sebesar 0,175. Kita langsung saja kepada soal yang berikut, soal nomor 4, di mana bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Andi dan bagan Piala Dunia. A. Peluang Portugal dan Argentina untuk menang
dan menjadi juara dunia adalah sama besar. B. Peluang Belgia dan Brasil untuk bertemu di final adalah 0,2. C. Jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. D. Di antara semua tim yang akan bertanding di babak perempat final, Jerman mempunyai peluang yang terbesar untuk menang babak perempat final. Nah, jadi pernyataan atau option kebenaran dari pernyataan ini, yang pertama itu bernilai benar, kedua itu bernilai salah, ketiga benar, keempat benar. Di mana peluang Portugal dan Argentina untuk menang dan menjadi juara dunia adalah sama besar. Yang seperti di tabel itu, peluangnya sama besar, yaitu sebesar 0,5. Jadi pernyataan A benar. B. Peluang Belgia dan Brasil untuk bertemu di final adalah 0,2. Pernyataannya salah, di mana peluang untuk Belgia itu sebesar 0,6 dan peluang untuk Brasil itu sebesar 0,7. Jadi selisihnya adalah sebesar 0,1. Jadi pernyataan option B salah. C. Jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Pernyataan ini bernilai benar karena peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan atau setiap negara itu berbeda-beda, tidak sama, sehingga pernyataan option C bernilai benar. D. Di antara semua tim yang akan bertanding di babak perempat final, Jerman mempunyai peluang yang terbesar untuk menang babak perempat final. Nah, option D juga bernilai benar, di mana di antara semua tim ini, Jerman mempunyai peluang yang paling besar untuk menang babak perempat final, yaitu sebesar 0,8 dibanding semua negara itu. Jadi pernyataan A benar, B salah, C benar, D benar. Kita langsung saja kepada soal yang berikut. Soal nomor 5. Bentuk soal dalam soal nomor 5 ini adalah uraian. Tania dan teman-temannya sedang bermain sebut-sebutan koin atau uang logam. Pada pelemparan 3 mata uang logam yang terdiri dari angka dan gambar dilakukan sebanyak 1 kali, maka peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar dari percobaan pelemparan mata uang logam adalah, nah, gambar di sini adalah mata uang logam rupiah miliknya negara Indonesia, yaitu ada 2 sisi yang satunya berbentuk angka dan sisi yang satunya berbentuk gambar. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 sama halnya dengan menyelesaikan soal nomor 2 tadi, di mana langkah yang pertama kita membuat kemungkinan susunan angka dan gambar dari pelemparan 3 koin yang dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, kemungkinan yang pertama itu bisa jadi muncul angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar-gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita mencari peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar, di mana NA-nya itu sebanyak 3, yakni terdapat pada kemungkinan nomor 2, 3, dan 4. Dan peluang seluruh kejadian atau kemungkinan seluruhnya itu ada sebanyak 8. Lalu kita masukkan nilai yang kita dapat ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/8. Maka peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar dalam percobaan pelemparan koin adalah sebesar 3/8. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa.